Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, sidang jamaah taklim yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ya, surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ini mengatur perkara pembagian warisan. Nah, ini kan pasti Bapak Ibu ya, nanti kalau ada kalanya kita sebagai yang akan membagi warisan, atau ada kalanya harta kita yang akan dibagi sebagai warisan oleh anak-anak dan keluarga kita. Nah, supaya pembagian warisan ini tidak menjadi maksiat, menjadi dosa yang ancaman Allah itu tidak ringan. Ini banyak orang yang tidak perhatian soal waris ini Bapak ya. Dan tidak peduli dengan aturan Allah, padahal ancaman Allah itu serius sekali. Bapak Ibu kalau baca nanti kan pembagian warisan itu di ayat 11 dan 12. Siapa dapat berapa? Jelas di situ. Tapi di ayat 10-nya kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Bila orang tidak membagi warisan menurut apa yang Allah bagikan di dalam Al-Qur'an ini, maka dia telah mengambil harta orang lain secara zalim. Dan bila dia mengambil harta orang secara zalim, maka dia seumur hidupnya makan api. Jadi di dunia ini dia makan api. Yang dimakannya mungkin nasi, tidak ada masalah, semua normal saja kelihatan. Tapi kata Allah dia sedang makan api dalam perutnya. Nah, Bapak kalau baca di ayat 12-13-nya, ya, ayat 12-13 surah An-Nisa itu setelah pembagian warisan itu kata Allah apa? Tilka hududullah, itu adalah keputusan Allah. Jadi pembagian warisan ini adalah keputusan Allah. Allah yang putuskan begitu. Maka wa mayyuti'illah, siapa yang patuh, artinya dia ikut pembagian warisan menurut apa yang ditetapkan Allah itu, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan dia ke surga dan dia kekal. Itu janji Allah kalau mau dia membagi warisan menurut apa yang ditetapkan oleh Allah. Tapi ayat 13-nya kata Allah, ayat 14-nya wa man yasillah, siapa yang tidak patuh, siapa yang membangkang, yang tidak mengikuti tata cara pembagian warisan itu, ya, bahkan dia membagi sendiri menurut selera dia, menurut apa yang dia anggap baik, wa yata'adda hududah, itu maksudnya ya, melampaui aturan-aturan Allah itu, maka kata Allah dia akan dimasukkan ke neraka khalidan fiha, kekal di dalam neraka. Jadi masalah warisan itu bukan masalah ringan tapi itu ya, dunia akhirat ancamannya. Di dunia dia makan api, di akhirat dia abadi dalam neraka. Nah, karena itulah Bapak Ibu perlu pembagian warisan ini kita ketahui dan kita amalkan. Bukan hanya jadi ilmu tapi diamalkan. Karena banyak mungkin dalam beberapa kasus kita ini tahu tapi tidak mau mengamalkannya, ya. Atau mungkin tidak tahu sama sekali. Karena itu kata Nabi, ilmu pertama yang dicabut dari manusia adalah ilmu faraid, ilmu pembagian warisan. Bahkan hari ini pun banyak manusia yang mungkin tidak mengenal lagi tentang tata cara pembagian. Mungkin alasannya dianggap tidak praktis atau tidak banyak digunakan. Tuh orang membagi untuk kesepakatan saja, padahal tidak boleh kesepakatan itu. Misalnya Bapak punya anak balimo kan, berusia laki-laki, tuh bagi sama banyak, salah satu berusia haram tuh ibu, haram. Kenapa? Karena tidak sama pembagiannya, laki perempuan itu tidak sama. Maka bagilah menurut ketetapan Allah, tidak boleh di luar itu. Ya, ancamannya dunia akhirat. Ya, atau bahkan banyak orang Bapak Ibu ya yang ngotot padahal dia tidak dapat bagian. Pada satu kasus Bapak Ibu, ya, di kakaknya meninggal dunia. Kakak ini punya anak, ya, punya anak laki perempuan. Kakak ini lumayan lah hidupnya dan habis beli mobil baru, Pak, siap beli mobil baru.
Begitu meninggal langsung ditarik mobil itu sama adik-adiknya. Itu haram itu Ibu. Kenapa? Saudara-saudara itu terhalang semua karena anak. Bila ada anak, maka saudara jangan berharap dapat apa-apa. Saudara itu terhalang karena ada anak. Jadi jangan ngotot juga Ibu kalau kakaknya meninggal dunia atau adiknya, dia punya anak, Ibu tidak ada dapat apa-apa itu. Ya. Nah, kalau di Minang kan banyak yang tangga-tangga ya. Nah, kalau tangga-tangga coba besok mati besok nyambung ke mana? Hah? Tidak ada cukup buku itu. Ya, itu harta dia itu jelas miliknya siapa-siapa saja. Yang jelas saudara nak kenapa tuh kalau dia punya anak. Nah, karena itulah diatur rapi. Sebenarnya Bapak Ibu pembagian warisan ini tidak sulit. Kalau kita mau. Karena dalam Al-Quran itu sudah jelas rinci sekali siapa dapat berapa. Kalau ini dapat segini, kalau ini dapat segini, jelas tinggal diamalkan saja. Tidak sulit. Ya, cuma kita apalagi di Minang Bapak banyak masalah. Ya. Nah, apalagi kadang-kadang di Minang itu ada sebuah di beberapa tempat justru perempuan tuh artinya kan. Nah, laki-laki malu buat haratu pemain juga dia. Tidak ada cerita malunya, tapi haknya tuh. Ya. Nah, Ibu dan yang tengah-tengah berusi kan tuh ambil itu satunya haram itu Ibu. Ya. Jadi perlu diketahui pembagian warisan ini. Ya. Kadang-kadang juga begitu, apalagi istri kan. Kadang banyak mohon maaf ya, banyak istriku yang akuk bahasa ya. Meninggal suaminya Ibu, ngambil satunya. Padahal bagian mertuanya wajib, bahkan mertua itu lebih kadang lebih dari itu. Ya. Mertua Ibu lebih besar bagiannya dari Ibu. Wah. Ibu lebih kecil dari mertua bagiannya. Kok Bu ambil satunya? Kok pencarian suami yang Bu haram betul. Ya. Nah, jadi memang banyak persoalan di dalam warisan ini ya. Yang penting beginilah Bapak Ibu, kalau punya rasa takut dengan akhirat, dengan azab Allah, pasti hati-hati soal warisan. Tapi kalau rasa takut pada doanya tak boleh nyelambut itu doa Ibu. Maka kuncinya warisan itu takut. Dia takutnya dengan ancaman Allah. Kalau dia takut ya tak ada gunanya. Juga kita belajar itu. Baik. Nah Bapak Ibu, ya di ayat 11-12 ini belum saya jelaskan satu persatu bagiannya. Jadi ada namanya dalam istilah waris itu Bapak Ibu ya, namanya ashabul furud, orang-orang yang sudah ditentukan bagiannya. Ya, dalam bahasa Arab itu namanya ashabu al-furud. Jadi ini orang-orang yang sudah jelas bagiannya. Ini orang ini jelas bagiannya. Ya, Allah sudah menetapkan bagiannya. Siapa mereka yang ashabul furud ini? Satu, anak. Ya, anak laki-laki atau perempuan. Walaupun nanti soal bagiannya nanti saya jelaskan. Yang jelas nih ada ketetapannya. Dua, ayah. Ayah, terus ke atas nanti kakek. Coba ya, bila ayah tidak ada, nanti kakek yang menggantikannya ya. Terus ke atas. Nah, atau ini ke atas lah, ya. Kakek atau kakeknya lagi kalau ada. Tiga, ibu. Ibu juga ke atas, nenek. Jadi kalau tidak ada ibu, terus dia nenek ke atas. Empat, suami. Nah, suami ini Ibu, dia otomatis dapat ya. Bukan dia soal mencari atau tidak ya. Walaupun dia baru menikah, miskin setengah jam sudah menikah, lu mati ibu langsung. Misalnya Ibu ya, itu misalnya candu kayu Pak. Ya, candu kayu. Nikah di berondong Pak. Banyak kejadian itu ya. Jadi ibuku punya warisan dari mertua, dari suami pertama Pak. Tapi harta warisan 1 triliun. Ya kan? Harta dia tuh 1 triliun. Habis itu dia menikah Pak. Ya, saya terima menikahi fulana binti fulan ya, dengan mas kayu sekian tunai. Pas tunai itu sasa ibu ke langsung mati ibu kok. Maka suami itu Pak, walaupun 2 minit jadi suami baru dapat 500 miliar. Lama dia betul. Jadi itu kan dia menyerengi itu keluarga. Lama saya dapat itu baru menikah, bukan soal baru menikah lama menikah. Status. Ya.
Karena perkawinan itu, karena apa? Warisan itu dapat karena salah satu sebabnya adalah status suami atau istri. Atau sebaliknya nih, ibu menikah 50 tahun ibu menikah, tiba-tiba ibu bercerai, tuntut cerai. Begitu tutup palu di pengadilan, cerai. Mati apa jantungannya, Pak? Maka ibu hilang semua dan dapat apa-apa. Ya, cuma kalau ibu karena rawat caranya lama mati ya Pak. Ya kan, rawat kan lah mati, betul. Tapi kalau sempat cerai, ibu kehilangan hak itu. Ya, jadi karena apa? Karena perkawinan. 5 istri ini ya. Nah, ini namanya Bapak Ibu, yang 5 orang nih, anak, ibu, suami, istri. Ini orang yang tidak terhalang oleh siapapun wajib dapat. Sementara saudara bila ada anak atau ayah atau kakek atau cucu laki-laki, saudara deret. Ya. Saudara, betul dia ada bagiannya. Boleh jadi saudara dan dapat 1/3 atau 2/3 atau boleh jadi 1/6, tergantung posisi yang meninggal ini. Tetapi bila yang meninggal punya anak atau punya ayah atau punya kakek atau punya cucu laki-laki, maka saudara semuanya terhalang. Itu saudara. Itu kenapa Bapak Ibu ya, nanti bagian saudara ini kan pembagian warisannya ada di surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Tapi saudara nanti khusus di surat An-Nisa 176 ayat terakhir dipisah itu. Ya, jadi An-Nisa itu 2 itu apanya ke pembagiannya, yang 5 orang ini di satu tempat. Tetapi saudara nanti dipisah di ayat terakhir surah An-Nisa. Kenapa? Karena saudara tidak mutlak dapat. Saudara baru dapat bila yang meninggal tidak punya anak, tidak punya ayah, atau tidak punya cucu. Bila dia punya, saudara dapat. So yang di Minang kadang-kadang pun namanya etangka, lupa apa. Ya. Gitu. Jadi yang 5 orang ini Ibu ya, ini wajib dapat nih, anak, ayah. Jadi mohon maaf nih, misalnya kalau saya meninggal dunia, saya punya bapak dan ibu, maka bapak dan ibu saya itu wajib dapat yang bahkan bahagian mereka lebih besar dari bagian istri. Walaupun ibu mencari berdua, walaupun misalnya kan ibu mencari berdua suami, meninggal suami ibu, maka bagian kedua ibu nanti akan lebih besar dari ibu sebagai istri. Dan wajib dikasih itu. Kalau enggak, dan tidak boleh disembunyikan. Makanya setelah dia meninggal dunia, nih orang ini meninggal dunia, lalu dibayarkan hutangnya. Setelah hutangnya dibayar, wasiatnya dibayar, maka semua aset dihitung. Ya, dihitung semua asetnya untuk kemudian ditentukan siapa dapat bagian berapa. Tidak ada ketentuannya, Bu ya. Tuh. Jadi ini 5 orang itu ya, ini yang wajib dapat. Kalau cucu, dia terhalang oleh anak. Begini, saya misalnya punya anak 4 orang. Saya punya anak 4 orang misalnya, Bu ya. Anak saya yang pertama meninggal lebih dulu dari saya. Tapi ya. Atau anak saya 4 sudah meninggal, tinggal 1. Dari anak saya yang 4 ini saya punya cucu. Anak pertama saya punya cucu sekian, yang kedua punya cucu sekian, yang ketiga punya cucu sekian. Anak yang kelima ini dia masih hidup. Dan yang terakhir ini. Lalu saya meninggal dunia. Setelah anak-anak saya yang 4 meninggal dunia, maka semua cucu saya tidak dapat bagian karena terhalang oleh PET-nya. PET-nya itu. Jadi sebelum lanjut ini terpakai biar ada 2 macam pusaka. Oh ya, meninggal ini berlaku keduanya atau hanya yang ini yang pencarian Pak, yang pencarian suami istri. Yang kalau bapak saya meninggal itu, yang itu. Tapi yang pusako namanya BPA itu kan tidak dibagi Pak. Pusako itu kan milik kau. Karena tidak jadi asal usulnya kan. Dan memang itu ada ketentuannya kan. Nah, ada ketentuan kapan boleh dipakai itu, boleh dijual, boleh digunakan.
Yaitu ada syarat-syaratnya Pak. Nah, kalau itu adat sajalah yang menyelesaikan Pak. Ini yang pencarian Pak, yang hasil pencarian suami istri. Sejak mulai, ya bahkan sebelum dia sejak dia bujang pun hitung harta dia Pak. Ya. Misalnya saya nikah dengan si A. Sebelum saya nikah saya sudah punya mobil, sudah iya. punya rumah, sudah punya ini baru nikah. Ya kan harta apa namanya? Ya, berarti nanti jadi berdua ini kan? Iya, mati meninggal apa dibagi situ. Walaupun tuh orang tua waktu bujang, nah ada alasan lo diambil di keluarga suaminya kan, ikut mencari waktu bujang, mah orang tua kan mencari waktu bujang tapi semua harta dia, maka yang dimana dapat nih, anak, ayah, ibu, istri, suami, ya, ini 5 orang ini wajib dapat. Tidak dapat tidak. Kalau ada yang tidak dapat dari satu nasi ini, maka yang membagi berdosa nih Pak. Haram hukumnya. Kalau ada yang lain boleh tidak dapat, cucu boleh tidak dapat. Kalau ada memang ada anak, saudara boleh tidak dapat. Kalau ada paman boleh tidak dapat, kakek boleh tidak dapat. Kalau ada ayah, nenek boleh tidak dapat. Kalau ada ibu. Gitu. Jadi nenek terhalang dengan ibu, ayah menghalangi kakek, saudara terhalang oleh anak dan oleh ayah, oleh cucu. Gitu. Nah, mari kita lihat di surat ayat 11 itu ya. Nah, ini kata Allah begini. Yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hazzil unsayain. Nah, ini satu poin. Kata Allah, Allah telah berwasiat kepadamu. Jadi Bapak Ibu, dalam soal warisan ini Allah yang berwasiat. Karena itu wasiat tidak berlaku untuk orang-orang ini. Ibu misalnya nanti kalau meninggal dunia ada apa menjelang meninggal dunia, nanti ibu berwasiat itu rumahku untuk si anu ya, rumahku untuk si anu ya. Tapi itu karena tidak sah. Karena ahli waris tidak berhak mendapat wasiat. Namanya. Jadi ibu berwasiat lo karena aku sawahku untuk si anu, aku toko untuk si anu, tidak boleh. Biarlah mereka lagi. Ya. Ya Pak, tidak usah usul dia bacakan anak usul bagi saya kita bawa saya kini. Anda bisa mati sila Pak, ikut bagi gitu. Dia usul Pak. Jadi pikirnya tinggal. Ya, pokoknya apa pasang saya? Nanti kalau meninggal dunia saya tolong bagi menurut Al-Quran selesai Pak. Nah kalau tangkari lah. Karena wasiat Allah sudah jelas. Wasiat ini baru dapat ya, yang tidak dapat waris. Misal begini. Saya mengangkat anak apa? Adopsi. Misalnya saya tidak punya anak, saya adopsi lah anak. Maka anak angkat ini dapat warisan Pak. Karena dia tidak punya syarat untuk dapat waris. Karena waris dapat karena apa? Hubungan darah, nasab. Dia tidak ada hubungan darah. Karena perkawinan suami istri, dia tidak ada hubungan itu. Maka anak angkat dia tidak dapat apa-apa. Supaya anak angkat ini dapat, maka dia dikasih wasiat. Wasiat. Misalnya kalau Pak punya rekening nanti misalnya kan rekening saya sekian untuk si pula. Catat, ada saksi, kalau bisa menotaris. Tetapi wasiat itu pun Bapak Ibu dia maksimal 1/3. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari aset yang dia punya. Kalau berwasiat lebih dari 1/3, maka yang wajib diambil 1/3 saja. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Dan yang menerima wasiat orang yang tidak akan dapat warisan. Saya kalau meninggal dunia sekarang karena saya punya anak, Bapak Ibu, anak laki-laki saya punya, maka adik saya, kakak saya tidak akan dapat apa-apa. Sementara kakak saya miskin, anak-anak saya kaya. Maka saya boleh berwasiat untuk kakak saya itu, seperti harta saya kecil. Boleh. Nanti sebelum dibagi anak-anak saya kasihkan ke etiknya dulu, sesuai wasiat. Itu wasiat. Jadi wasiat itu boleh kepada yang bukan ahli waris. Kalaupun dia ahli waris tapi yang tak dapat bagian karena terhalang tadi. Ya. Kalau wasiat itu boleh tidak berlaku aturan seperti tadi. Misalnya laki-laki 2 kali berkali. Oh enggak, kalau wasiat bebas Pak. Yang penting maksimal 1/3. Boleh, misalnya saudara perempuan. Boleh. Ya kecuali yang 5 ini tidak boleh Pak. Anak, ayah, ibu, suami, istri tidak boleh menerima wasiat.
Karena Allah yang mewasiatkan mereka untuk yang ini. Ini berlaku wasiat Allah nih Pak. Dan wasiat kita. Kalau misalnya wasiatnya untuk 5 orang, berarti untuk 5 orang itu maksimal sepertiga. Ya, sepertiga dari total. Total. Ya. Per orang total. Kecuali hibah apa? Kalau hibah boleh semua. Hibah namanya Pak. Jadi dalam pembagian dalam pemberian itu Pak ada wasiat, ada hibah namanya Pak. Apa beda hibah dan wasiat? Wasiat satu, dia bukan ahli waris, maksimal sepertiga, dan nanti bisa diambil setelah meninggal. Itu wasiat. Kalau hibah tidak dibatasi jumlah, boleh seluruh harta. Boleh Pak. Dan tidak dibatasi penerima. Bahkan ahli waris pun boleh menerima hibah. Tapi catatannya apa Pak? Saat itu juga diserah terimakan dan dia tanpa kepemilikan lagi. Ayah, ambo kalau menghibahkan gini Pak, kebetulan rumah ambo atas nama ambo. Ambo yang bagi ke pinti ambo. Berarti rumah itu kalau meninggal ambo nanti bagi itu Pak. Ayah ambo dapat, istri ambo dapat, ya ibu ambo dapat, anak ambo dapat. Karena rumah itu harap ambo. Ambo yang mencari, ambo yang bagi. Nah kini kok misalnya gini, awak suami istri berdua mencari Pak. Ya tak? Kalau suami istri rumah dibangun berdua. Ya Pak? Walaupun berdua membangun rumah itu, rumah suami kok kan? Itu aturan juga ya. Nah, ibu walaupun itu berdua membangun rumah itu apa, tapi rumah itu punya apa? Kenapa? Penghasilan ibu itu sebenarnya ada pada penguasaan suami. Karena itu dianggap itu harta suami. Nah kini caranya Pak, kini rumahku punya siap supaya jadi-jadi Pak. Nah, rumah cianya Pak, bangun berdua. Kini ibu tolong kecek Pak, itu rumahku punya siap. Apa yang berlaku? Mereka mana kau dan gini? Ada tuh sudah mereka itu harus wajarnya semuanya tak jadi masalah di kemudian hari. Kalau lagi hidup kau mereka kau dan jangan ya. Supaya nanti kalau meninggal bapak, kalau rumah ini milik ibu, dia tidak jadi warisan. Tapi kalau tidak begitu, itu artinya milik bapak dan akan dibagi nanti mertua ibu dapat, bisa jadi saudara-saudara suami ibu dapat. Kalau ibu udah punya anak laki-laki nanti. Benar tidak ada hal kok dah tu. Dujung itu orang mati kok masalah itu. Ayah artinya kalau rumah ibu. Jadi dibuatlah hibah di situ, rumah ini milik istri saya. Iya, tulis tanda tangan ibu. Kok dituntut itu di saudaranya, misalnya ibu udah punya anak laki-laki lah. Berarti saudara suamimu pasti dapat dari rumahmu. Otomatis dia dapat tuh. Nyotuntu ibu tuh rumah adik ambo cek. Ibu udah punya kekuatan hukum lah. Tapi kalau dicatat tanda tangan, apalagi pakai notaris, ibu bisa nih pengadilannya. Ini rumah saya. Kalau istri meninggal dulu tuh ahli waris istrinya Pak. Berarti keluarga istri dapat. Ayah istrinya dapat, bapak ibu istrinya dapat, saudara istrinya dapat, inyo sebagai suami dapat seperempatnya. Itu anak-anaknya dapat. Iya Pak, soal hal itu jadi-jadi ya Pak. Nyok, beko masalah ujian ibunya. Kalau meninggal salah satunya Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau rumah dibangun berdua, itu rumah milik siapa? Kalau ibu memang ikut rumah milik berdua, oke. Ketika meninggal Bapak besok dulu, separuh aset ibu ambil dulu. Yang separuh baru dibagi. Ibu dapat itu bagian dari separuh itu nanti. 1/8 banyak dari yang separuh. Ada sertifikat itu sama istri, ya. Itu otomatis tidak dikasih istri itu yang pertama. Yang kedua, kita masih hidup ini, misalnya istri kita itu dapat hibah dari orang tua. Dari orang tua, katakanlah satu bidang tanah, yang hibah tadi itu menjadi milik berdua atau milik istri. Baik. Yang pertama, ini kan atas nama, ya. Kalau atas nama kan belum tentu milik, walaupun secara aturan negara, itu belum punya hibah kan, karena nama tidak milik itu.
oleh pengadilan ibu menang cuma. Cuman harus dipastikan, harus keluar dari mulut suami ini memang milik ibu. Kan bisa jadi Pak orang membeli oto, ini kok 2-3 Pak pakai nama orang untuk menghindari pajak progresif namanya. Tapi memakai nama bukan milik itu Pak, tetap milik yang bersangkutan tuh. Walaupun nama orang dipakai, nama anak dipakai. Makanya dipastikan apa ini statusnya nih. Hibah, kalau hibah ada saksinya Pak, bahwa ini rumah saya hibahkan ke istri saya. Jadi kalau kita tulis tanda tangan, nanti kalau saya meninggal dunia harta yang rumah harus dibagi karena sudah milik istri saya. Tapi apanya Pak konsekuensi hibah? Saya kalau menghibahkan rumah untuk istri saya, maka tercatat sejak saya berikan itu rumah milik istri saya dan saya tidak punya lagi hak di situ, menumpang saja Pak. Kalau beda kalau rumah kamu Pak pasai menjadi pun usia bukan doang rumah. Itu konsekuensi hibah. Ibu kalau menghibahkan rumah karena misalnya ibu punya anak 3, rumah ibu 3, ibu hibahkan rumah ke 3 boleh. Tapi ibu tidak punya lagi hak kepemilikan terhadap seluruh rumah itu. Hal itu juga anak ibu kalau menjual, ibu tidak bisa melarang lagi. Kenapa? Milik dia. Kalau wasiat nanti setelah meninggal, bapak ibu masih boleh ya memanfaatkan dan ya sebagai pemilik itu harta sampai bapak ibu meninggal dunia. Itu beda wasiat dan hibah. Nah jadi untuk yang 5 orang ini yang berlaku wasiat Allah. Saya memahami dalam ini kata istri itu adalah milik istri. Nah, jadi kita sebagai suami tidak punya hak atas istri. Jadi istri di luar itu gitu. Jadi terserah mau apa gitu kan. Jadi yang jadi bersama itu yang terjadi yang suami gitu lah. Kalau suami milik berdua gitu. Lalu setelah itu yang dihitung itu adalah yang setelah menikah, yang apa yang sebelum menikah itu tidak masuk kalau itu lah, itu yang saya dengar selama ini kan. Ya, maaf berbeda. Istri di rumah itu tidak punya kepemilikan. Bahkan istri itu pun milik suami. Termasuk gaji istri. Termasuk kan gaji dia pun milik suaminya. Makanya ibu haram puasa sunat. Kalau tidak minta izin ke suami kan, ibu, aku kan pakai badan aku puasa. Tidak ada cerita badan itu badan ibu lah. Begitu ibu dinikahkan oleh ayah ibu, badan ibuku milik suami ibu. Minta izin ke pemiliknya. Jadi istri itu tidak punya hak milik di rumah. Semua yang di rumah itu milik suaminya, termasuk istri itu milik suaminya. Itu makanya kalau sakit ayah, mati ayahnya menetangkan di suami dan cari dia juga. Ibu tidak boleh keluar rumah. Karena begitulah hebatnya kepemilikan suami itu. Nah, makanya ibu yang berkerajo, kalau yang punya gaji, ibu ancak dari gaji itu apa? Pak, yang gaji ambo bahas statusnya Pak. Milik apa atau milik ambo? Kalau itu milik ambo, setor kamu tak wajib ibu setor di bulan. Itu tidak. Kalau itu payah, saya mau kerja usah nanti, saya mau kerja ayo nanti ya. Kenapa ibu kan disuruh kerja? Apa kata Allah di surah An-Nisa ayat 34? Fasalihat, wanita-wanita kata Allah, pekerjaannya 2 saja. Qanita, dia patuh pada suaminya tanpa protes apapun selama tidak maksiat. Hafizat, dan dia tugasnya menjaga rumah, menjaga anak, menjaga harta, menjaga harga diri. Tak lebih dari itu. Mencari suami, itu kalau laki-laki lagi otot kadang karir, badan karir, kepala karir, rambut karir, itu kerja karir. Kalau ibu jadi lunak saja, kalau ibu itu kerja itu. Nah itu dia bapak itu karir palu ibu. Ibu cukup lapak tuh kalau misalnya pak bodoh kan, tuh macet, tuh ibu kecen pak, kemarin lalu aku macet cuma. Oke, untuk sudah bu. Dia masuk ke macet, dia mengecek dia mulai. Tak tapi kecian, pas dulu nak baca. Itu pada apa-apa tu memang begitulah. Dia tak bisa dikasih tahu. Ya memang. Memang itu tugas bapak-bapak. Ibu-ibu ada tugas itu. Tugas ibu hafizat, jaga rumah, jaga anak, jaga harga diri, semua harta jaga.
Ibu terima sebagian, itu pada ibunya. Akhirnya ibu satu mencari bahas statusnya. Memang status itu milik suami. Kecuali suaminya suami yang paham agama. Kalau suami yang mengerti agama, ibu ketika diserahkan di ayah ibu kaino ke suami ibu, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu tanggung jawab suami itu. Bahkan jangankan nafkah ibu, dosa ibu pun ditanggung oleh suami itu. Ya. Begitu beratnya jadi suami itu makanya kalau boleh manusia sujud ke manusia, kata Nabi, istri saya suruh sujud ke suaminya. Tidak ada tanggung jawab seberat suami ke istri. Makanya nanti kita kalau baca nanti ketika kita bahas ayat 11 itu, kan bagian suami, bagian laki-laki lebih kadang belum perempuan ibu, 2 kali lipat kan? Bagian kami 2 kali lipat, ibu separuh jadi ibu protes. Ustaz, kok pedusiku separuh laki-lakinya, dan laki-laki 2 kali lipat. Ibu dapat separuh untuk ibu. Pakailah kabalanjo ibu, kapaya-paya ibu abian. Kami dapat 2 kali lipat itu kata Nabi untukmu, istrimu, anakmu, ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu. Jadi kami dapat banyak pun untuk ibu juga. Ibu dapat separuh untuk ibu, dan punya kami untuk ibu juga. Nah, mana ibu nama itu? Mana ibu nama itu? Itu kenapa perempuan itu tidak diwajibkan bekerja ibu? Nah sekarang ibu bekerja, maka ketika ibu bekerja, ibu coba tanya ke suami, ke bapak, Pak, yang gaji ambo statusnya hartu ambo atau hartu apa? Nah, cepat itu yang gaji ibu hartu ibu, bikin rekening sendiri, ibu pakai sendiri, ibu kelola sendiri. Kalau mati ambo besok tidak dibagi, kalau ibu mati itu jadi warisan. Harus berjaya-jaya itu Pak. Tapi kalau tidak begitu, maka rekening ibu pun milik suami ibu. Bahkan begini ibu, mohon maaf nih, ibu yang bekerja siang malam, suami ibu di rumah merangkang kaki. Andai kata begitu, dan ada yang begitu Pak, istrinya bekerja, suami di rumah saja. Meninggal istrinya Pak, harta tidak dibagi. Kenapa? Itu harta suami, walaupun istri yang mencari. Kenapa? Karena tidak ada tadi keputusan ini harta milik siapa. Kalau tidak ada keputusan milik siapa, berarti milik suaminya. Jadi misalnya ambil satu dari suaminya, lalu dibagi deh, kan itu harta suami. Suami mati, baru dibagi. Dia pakai kalimat apa? Istri itu kan salah latar. Iya, katakanlah kan nisa hukum harsun lakum, istri itu sawah. Ya, sawah itu ya memang, ya istri kan tidak butuh apa Pak? Yang namanya sawah, nyepas itu. Dia disuruh, yang harus menggali itu petani. Dia yang kasih pupuk, dia yang kasih makan, dia yang kasih air, semua dari petani. Sawah ya sudah, terima sajalah apa yang tanam petani. Dan sawah butuh perawatan tuh, maka tugas petani rawat sawahnya baik-baik. Jadi makna sawah itu luas, tak bisa makna biologis, bisa makna sosiologisnya. Ya. Kalau makna biologisnya, jenis kelamin anak, ayah yang menentukan, tidak bapak, tidak ibu, tapi ayah. Karena ada sawah yang menumbuhkan yang ditanam, tapi makna sosiologisnya, sawah itu harus dirawat baik-baik, dan makanya tugas petani merawatnya. Makanya ibu kan sebenarnya memang harus dirawat baik-baik oleh suami. Merawat tidak gila sawah, air banyak piti Pak. Ibu pun harus ganti piti yang banyak. Sebab kalau ibu kurang pitinya Pak, semurat, kolesterol. Kalau kurang piti ibu punya penyakit banyak Pak. Tapi asal banyak ibu pada pitinya sehat Pak. Nah sawah itu Pak, asal air jadi cukup, jadi pupuk, hanya sawah itu subur gitu. Itu maknanya Pak ya. Tapi intinya yang hibah boleh ke siapa saja. Dengan konsekuensi kalau hibah itu bebo, dia sekarang berpindah ke pemilikan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu menghibahkan ke anak, kata Nabi harus berlaku adil. Tidak boleh satu daging pindah. Harus semua dapat hibah. Jangan cik-cik sedekah. Andai kata misalnya begini, kau anak buang pek Pak, kau produksi cik Pak, dan cik kau tak miskin lah, dan merampik laki-laki dia kayu lah. Itu kalau kapal hibahkan ke itu rumah namanya panggil satu lusananya yang balik yang merampik tadi. Angkau dia tunggu, kau tunggu dia mati disuka, kakak kau ketik tapi kau yang produksi. Angkat tapi kau kayu, awalnya kecian. Akhirnya kau kerana rumah kini ada di ban Pak, dan setuju atau setuju, pada tangan sampai juga. Berdua gitu. Yang itu bisa jadi warisan itu. Jadi miliknya Pak. Tapi perempuan itu tidak bisa lo terhalang tapi lo. Kok mati apanya disuap? Tuh kecek adik-adik yang banyak ini tidak dapat lu mama minta ekor, oh tidak bisa lo Pak. Tapi dapat bagian.
sesuai pembagian warisan. Hibah dulu tidak menghalangi hak dia untuk mendapat warisan setelah itu. Nah, itu ya. Jadi harus ditegaskan ini, harta ini milik siapa? Ibu kalau pulang ke rumah, ibu jadilah rumahku penyusian, supaya tidak sengketa nanti, ya. Bahwa rumahku ya tentu milik ambo siapa? Kalau milik apa? Siapa tu banyak deh. Berarti ibu itu kalau menikah apa itu hanya dapat 1/8. Kalau kita di kampung misalnya, rumah itu kan kita harus sadar. Ya, kalau satu sekolah ini gimana nantinya? Kalau di Padang kita kan sendiri kan, dan beli. Itu yang banyak masalah ibu ya, mau beli rumah di tanah pusako. Aku sering mengatakan ke jamaah, jangan beli rumah ibu di tanah pusako. Misalnya ambo beli rumah di tanah orang rumah ambo, tanah keluarga orang rumah ambo. Masalahnya besok kok mati yo dulu dari ambo pak. Rumah itu namun tanah keluarganya pak. Di Minang itu kalau mati istri kan orang kayak kaki pak. Kalau aku tunggunya pak, langsung panen. Dan rumah pacarnya akan suami berikut pak. Caranya jual rumah, jual tanah yang harga tanah gitu keluarga istri, nah rumah buang biak pokok bagilah. Bara bagian anak bu, bara bagian keluarga. Kalau itu memang ya, tapi kalau harta itu rumah saya, ya saya ambil semua. Itu harta saya. Nah kan sering terjadi di waktu konflik itu. Maka solusi itu pak, kalau membangun di tanah pusako itu dijual atau di balik tanah itu oleh yang punya rumah, atau di balik rumah oleh yang punya tanah, atau sama dijual. Kalau tidak tuh tadi itu. Ya kalau ada semua di rumah tadi itu, bibi tidak. Kan kadang-kadang bahas kurang ramai pak. Yang kita rumah tu, itu bahas rumah dulu yang berapa? Itu rumah saja yang kita. Kan kalau dia itu orang kampung kan, ya kan? Kok mau motor tu, rumah tu pak, yang angkat rumah tu itu kan tidak masuk selesai dah mulai tu. Itu gaji dah rumah tu kan untuk makin rumah tu berkata buka rumah tu. Jadi sering terjadi konflik ketika kau membangun rumah. Kalau tidak, ketika kau membangun rumah tu balik tanah tu pak. Aku balik, aku dah ingin tanah aku kembali. Ya, tapi kalau di kota aku dekat jalan, di kampung-kampung banyak itu. Sering terjadi. Itu disepakati di rumahnya, sebenarnya ini istri. Ya, ya dihibahkan ke istrinya pak. Nanti udahlah pada istrinya itu mengatur lagi ketika dia masih hidup, gitu. Nah jadi memang soal harap tuh pun harap masalah ringan dia nak. Silakan. Sekarang ini banyak orang yang mau menikah tu kan, orang perempuan dihitung dulu, maka yang laki dihitung dulu, sehingga perjanjian sebelum nikah dihitung. Jadi yang harta bersama yang didapat selama menikah, apa itu boleh di dalam Islam? Iya boleh ibu, harus begitu. Jadi seorang wanita yang bekerja, misalnya ibu sebelum menikah sudah bekerja, punya penghasilan, ibu sudah punya harta, taruh misalnya 1 M misalnya. Setelah ibu menikah, maka yang harta ibu yang sebelum menikah itu milik ibu, bukan milik suami. Suami tidak boleh minta itu. Bahkan kalau ibu meninggal, itu dibagi itu, dan suami ibu dapat nanti 1/4 dari yang 1 M. Memang harus begitu itu. Memang dijelaskan mana yang milik suami, milik istri. Tapi yang milik suami tidak akan jadi milik istri. Jadi yang dihitung itu pak harta istri saja, harta suami tidak. Saya kalau punya harta sebelum menikah, kalau saya menikah, ya otomatis kan itu. Nanti kalau saya meninggal, ibu saya dapat, istri saya dapat, anak saya dapat, berapa lagi? Ditentukan harta saya. Tapi kalau istri wajib tentukan hartanya. Jangan-jangan nanti keluarganya mengira ini harta suami semua. Maka perlu ditentukan mana yang harta istri sebelum menikah. Maka yang harta ibu 1, yang harta sebelum menikah apa itu? Suami tidak boleh kuasai. 2, yang hibah dari orang, ibu dapat hibah dari orang, suami tidak boleh kuasai. 3, warisan, ibu dapat warisan dari keluarga, suami tidak boleh kuasai. Lain daripada itu milik suami, termasuk gaji. Kecuali ibu suaminya berkata gaji ibu pun milik ibu, itu lain soal. Alhamdulillah. Tapi suami tidak itu. Ya, memang harusnya begitu. Harusnya begitu pak. Harusnya kalau ibu ini lapor, Pak, ibu gaji aku paham, rekening aku kok gaji aku boleh begini. Apa yang paham agama itu dia berkata yang gaji ibu itu pakai
aku 10 juta itu bulan. Nah itu harus ada tuh Pak. Nah itu kalau begitu baru itu. Ya. Tapi kalau suami bilang stop. Kalau stop saja Pak, wajib ibu stop. Wajib. Karena beginilah, karena perempuan itu, mohon maaf Ibu ya, kenapa perempuan hartanya harus di tangan suami? Karena ibu itu tidak bisa menguasai harta banyak. Kata Nabi, perempuan itu kurang akal dan kurang agama. Ibu itu memang ditakdirkan akalnya tidak seperti laki-laki. Ibu Pak sama bibi Pak, nyabi dan sumpah, banyak tampak nyumpah penyumbang. Coba lagi ya ibu-ibu bibi ke pasar Pak, coba tanya, le basisu Pak, tak basisu ya Pak. Satu isi pasar itu nyangkui pulang ekonomi. Coba kok perempuan kok kata Nabi tidak boleh belanja kecuali atas tidak boleh belanja kecuali atas perintah suami. Ibu kalau KPK pasar, kau belanja, list belanja itu cari kapak lu. Pak, kau belanja untuk ini kecap Pak, kau nak penting coret, kau lanjut, list. Begitu harusnya ibu, ya, begitu harusnya. Siapa ibu-ibu kan kalau pergi ke pasar Pak, ini satu di pasar itu perahu itu satu rinyo Pak. Ya. Tapi sampai pasar nanti banyak nampak. Ayo itu lah, banyak nampak itu. Itu makanya ibu, ya. Makanya Nabi itu Bu ya, dan para sahabat dan dalam Islam memang begitu. Yang belanja ke pasar itu apa? Bukan istri. Jadi apa yang belanja ke pasar? Beli sayur, beli ikan, beli itu suami. Dan para sahabat sejak masa lalu begitu. Dan Nabi begitu Pak. Nabi tidak pernah istri Nabi ke pasar yang belanja dengan Nabi. Umar bin Khattab dia yang belanja ke pasar. Dan suami yang belanja ke pasar itu bukan aib. Kalau dakwah kan nggak lain Pak. Kalau belanja ke pasar yang dia mengatakan, tapi mana ini yang ada. Tapi itu perintah agama begitu. Karena pasar itu seburuk-buruk tempat. Kata Nabi, tempat yang paling buruk itu pasar. Di situ fitnah yang paling banyak di pasar. Maka seburuk-buruk manusia kata Nabi, yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar dari pasar. Yang manusia yang paling buruk. Jadi jangan melapor di pasar itu. Apalagi kalau apa-apa disuruh ke pasar. Kalau apa ke pasar sebentar saja Pak. Nyoba kita kaki itu saja. Kalau ibu udah nyotanya satu dulu Pak. Mencari harga survei itu. Pada bedanya waktu ya. Tapi untuk mencari beda 500 itu Pak, ada yang 20 pada kamu tanya Pak. Makanya cuma lah perhatian ibu kalau mereka pasar Pak, dan sadari saja Pak. Jarang ibu pun capek ke pasar lanjut Pak. Kau kecil Pak, di balik itu ibu mengajar, ikut carilah aku, kau kan sering ngilau, itu satu, salah itu. Cuma kau kadang-kadang mampu mandi mengalir rumah ke pasar, tapi pengen tersesat. Kalau latih kalau kau menurutnya Pak, dan pikir dan aku nyabi, terompa nyabi itu, tadi pikir itu, tapi itu puasa itu. Nah itu rahasianya kenapa harta itu dikuasai suami dulu, karena suami itu lebih logis. Suami kau belanja sesuai kebutuhan. Kalau ibu belanja sesuai keinginan. Tuh. Nah, itu kenapa perempuan dibatasi soal harta itu. Allah tahu, karena Allah yang menciptakan kita. Ya, maka dibatasi kepemilikan itu dibatasi. Gitu. Kecuali yang dilimpah itu kan beda ya. Karena ibu dilimpah kan ahli matematik, kan ahli fisika itu ya kalau soal itu kan matang. Gitu. Nah, silakan ya. Di Minang ini kan kalau rumah itu milik anak perempuan, ya. Ustaz yang hidup di Minang yang lama itu, apakah benar rumah yang diberikan oleh ibu bapak kita bukan satu-satunya itu bisa milik anak perempuan? Tidak bisa ibu. Anak perempuan tidak bisa menjadi pemilik. Coba lihat, nah mulai kita baca ayatnya. Ayat 11 dulu. Kata Allah tadi apa? Allah yang berwasiat. Apa wasiat Allah? Satu, li zakari misla hazzil unsayain. Kata Allah, ya,
Lizakari mislu hadzil unsayain, satu anak laki-laki bagiannya setara dua anak perempuan. Itu satu poin penting. Satu anak laki-laki ini dia sama dengan dua perempuan. Dan itu tidak bisa diubah. Oh, sepakat senang ya, ame berampek bagi kakak terusi dua laki-laki berdua bagi sama banyak saja haram. Yang perempuan itu berarti dia mengambil harta saudaranya secara batil, haram hukumnya. Ibu tidak boleh dapat banyak apa sama pun dengan saudara ibu tidak boleh. Allah telah putuskan anak laki-laki bagiannya dua kali anak perempuan. Saya kebetulan sekarang punya anak tiga, dua laki-laki, satu perempuan. Kalau saya meninggal dunia sekarang, setelah istri saya diambil bagiannya, ibu saya mengambil bagiannya, ayah saya mengambil bagiannya, sisanya anak saya membagi dengan ketentuan anak laki-laki saya ada dua, berarti dia dikali dua. Dua kali dua, 4. Anak perempuan saya 1, berarti 1 kali 1, 5. Jadikan per 5. Anak laki-laki saya 2/5 masing-masing, anak perempuan saya 1/5 dari sisa tadi. Berarti didahulukan ayah. Oh iya Pak, Istrinya. dulu ayah, ibu, istri atau suami. Sisa dari yang bertiga ini Pak, baru anak membagi dengan ketentuan anak laki-laki 1 orang sama dengan 2 anak perempuan. Jadi tak nyami dulu Pak, nyami dulu Pak, bukan aku. Diagian bagian ayah dulu, diagian bagian ibu dulu, diagian bagian istri atau suami dulu. Sisa baru dibagi oleh anak. Anak laki-laki 1 orang sama 2 anak perempuan. Nah, anak boleh ibu perempuan kok sama apalagi kadang itu. Jadi anak berusia dulu 1 orang boleh. Haram hukumnya haram. Lain soal misalnya gini lah. Saya dapat 2/5, adik saya 2/5, kakak saya 1/5 dari sisa tadi. Setelah ibu saya ngambil, kakek saya ngambil, nenek saya ngambil. Lalu kakak aku miskin, hidupnya aku ada kayu misalnya. Nih bagi dunia ini ambil saya dunia. Itu lain soal itu hibah namanya Pak. Tapi adik saya kan belum tentu memberikan bagiannya ke kakak saya. Itu boleh saja. Tapi tidak boleh diikat langsung pembagiannya. Ya ada kayu, bagian ambil dia boleh mana boleh. Keluarkan dulu. Nah, itu jadi tidak boleh semua anak perempuan itu menguasai. Anak perempuan itu hanya separuh dari seorang laki-laki. Nah, itu kalau dia punya anak laki-laki dan perempuan. Beda kasus kata Allah, fa in kunna fawqa snatain, bila dia hanya punya anak perempuan saja. Anak perempuan saja di atas 2, 3, 4 terserah. Pokoknya 2 ke atas. Tidak ada anak laki-laki. Bagaimana pembagiannya? Falahunna sulusa ma taraka. Semua anak perempuan itu berserikat dengan 2/3. Semua. Jadi kalau 4 ya 2/3 lah bagi 4. Artinya apa Bapak Ibu? Bila Bapak Ibu tidak punya anak laki-laki, maka harta suami ibu tidak akan habis dibagi, wajib dapat nanti saudara suami ibu. Sisa. Tidak nanti kan bagian isi diambil dulu Pak. Ya toh? Ibu diambil dulu kalau ibu yang masih ada. Anak perempuan dia hanya 2/3 kalau 2 orang atau lebih. Kalau dia 1 orang kata Allah. Nah, faikanat wahidah, bila anak perempuan itu satu-satunya, falahan nisf, dia hanya separuh. Ingat apa Ibu ya, Bapak Ibu yang tidak punya anak laki-laki, dipastikan hartanya tidak habis dan peluang saudara suami ibu pasti ada. Beda kalau anak laki-laki Pak. Kalau dia punya anak laki-laki walaupun 1 orang, semua harta jadi miliknya. Aku meninggal gini Pak, anak tidak ada apa, kakak tidak ada apa, tidak ada ibu, tidak ada istri, kalau lebih mati saja Pak. Tinggal anak aku Pak surang saya betul laki-lakinya, nyambil saya dulu Pak. Tapi kok anak aku perusi surangnya Pak separuhnya Pak. Jadi perempuan Bapak Ibu tidak bisa mengambil semua harta. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya anak perempuan saja, itu kalau meninggal salah satunya nanti Pak pasti akan habis hartanya itu, dan peluang saudara itu pasti ada dapat. Kalau saudara ada yang bisa tadi jadi apa?
Benar, kan ada paman, anak paman, anak saudara, anak dari anak paman, selalu ada hubungan darah. Tapi dia makin jauh, makin berjarak pembagiannya, haknya. Tapi jangan pada ibu mengatakan begini, ini ibu punya anak pelusi surang kan, ikut ke pencarian ayah, nanti nyuruh dari sana. Anak perempuan itu hanya separuh, tapi boleh lebih dari separuh. Jadi jangan Bapak Ibu ya, kan ada pepatah, ada lo jawab itu apa? Menikah sama bu itu anak gadis surang-surang dia. Oh mantap tuh rancang tuh anak gadis surang tuh buku angsel tuh saudara. Oh tidak bisa. Walaupun anak gadis surang hanya separuh, tapi lebih haram kalau lebih. Yang rancang tuh kalau ada laki-laki surang. Ayo tuh itu saudara Pak. Jadi kalau dia ibu dapat suami anak bucang surang-surang, itu mantap tuh. Satu itu dinyuruh ikut. Kalau tak punya anak, Kalau tidak punya anak nanti ya istri. enggak Pak, saudara jadi anak. Iya. Kalau tidak punya anak, saudara mengambil peran anak. Kalau ayah ambil semua. Saya kena meninggal Pak, tidak punya anak, kebetulan istri ada, ambil bagian istri itu Pak. Sisanya untuk siapa? Ayah saya ambil. Sudah perempuan tak ya? Ada Pak, saudara perempuan tidak bisa dapat sisa. Dia baru dapat sisa kalau ada saudara laki-laki. Saudara perempuan tidak bisa dapat sisa kecuali dia bersama saudara laki-laki. Sebab yang namanya asabah dalam istilah waris ada asabah, namanya orang yang dapat siso. Yang dapat siso itu laki-laki. Perempuan dapat siso kalau ada laki-laki yang selevel ini. Anak perempuan dia menjadi asabah kalau ada laki-laki, menghabiskan semua sisa bersama anak laki-laki.